Perkenalkan, nama saya Desti Widianti. Saya lulusan dari Semen 1 Padalarang, jurusan MIPA pada tahun 2021. Alhamdulillah, saat ini saya sedang menempuh pendidikan D3 di Politeknik LP3I Kampus Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisul Fauzia. Saya berasal dari SMK TI Garuda Nusantara Cimahi dengan jurusan multimedia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan D3 di Politeknik LP3I Kampus Cimahi dengan prodi Administrasi Bisnis. Nama saya Salma Ainun Soleha, saya lulusan dari SMK PGRI 1 Cimahi jurusan akuntansi pada tahun 2021. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan D3 di Politeknik LP3I Kampus Cimahi. Alhamdulillah, sekarang saya sudah berjalan 2 semester. Selama belajar mata kuliah Introduction to Business ini, saya mendapatkan 70% praktek dan 30% teori. Praktek yang saya lakukan yaitu menjalankan sebuah bisnis bersama rekan saya. Selama menjalankan bisnis ini, banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri saya pribadi. Saya menjadi lebih percaya diri, mempunyai skill komunikasi yang bagus, dan saya menjadi tahu bahwa membangun sebuah bisnis itu tidaklah mudah. Akan tetapi, jika kita konsisten dengan niat yang kuat, saya yakin bisnis kita akan sukses. Dan 30% materi yang saya dapatkan mengenai seluk-beluk dalam membangun sebuah bisnis, mulai dari membangun bisnis itu sendiri, cara melakukan promosi, cara berjualan, hingga mendapat keuntungan. Dan menambah pengetahuan saya agar bisnis kita itu tidak mudah ditiru oleh orang lain. Saya dapat di mata kuliah ITB. Sebenarnya banyak banget yang bisa saya dapat di mata kuliah Introduction to Business ini. Yang pertama, saya bisa mendapat bagaimana caranya mendirikan sebuah bisnis kelompok. Menurut saya ini itu rada agak challenging, soalnya satu orang itu memiliki pola pikir yang berbeda ya dalam satu kelompok. Jadi kadang itu adalah salah satu faktor utama terjadinya perdebatan dan terhambatnya dan terbuangnya waktu gitu kan. Nah, di Introduction to Business ini juga ada salah satu materi di mana kita cara berperilaku, bagaimana caranya kita menjadi seorang pembisnis, bagaimana sih pola pikir seorang pembisnis, bagaimana kepemimpinan dari pembisnis seperti itu. Lalu bagaimana kita mendirikan bisnis yang berkelanjutan, bagaimana kita mencari target pasar yang tepat, dan lain-lain, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selama 1 semester ini, saya belajar mata kuliah Introduction to Business bersama Pak Yeri Daryagana, selaku kepala kampus dan dosen juga. Yang saya dapatkan dari pembelajaran Introduction to Business adalah 70% praktek dan 30% teori. Praktek yang saya jalani adalah salah satunya membangun bisnis bersama dalam bentuk kelompok. Selama melakukan bisnis ini, banyak sekali perubahan yang saya rasakan, yaitu saya menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, dan menjadi tahu bahwa bisnis itu tidaklah mudah. Dalam sebuah bisnis, resiko lebih besar daripada keberhasilan. Tapi jika konsisten dan memiliki niat yang besar, pastinya bisnis yang kita jalani akan sukses. Dan 30% materi yang saya dapatkan yaitu tentang bagaimana seluk-beluk bisnis yang tidaklah mudah. Salah satu yang saya pelajari adalah materi tentang keuangan dan cara bagaimana supaya bisnis kita tidak ditiru oleh orang lain. Bapak Yeri Daryagana selaku dosen mata kuliah Introduction to Business sekaligus kepala kampus Politeknik LP3I Kampus Cimahi. Beliau merupakan orang yang tegas, baik, berkarisma,
dan beliau juga sangat bisa memahami setiap mahasiswanya. Saat mengajar pun, pembahasannya sangat mudah dipahami sehingga mahasiswa menjadi interaktif saat proses belajar mengajar berlangsung. Dan beliau juga merupakan inspirasi dan motivator bagi saya agar saya bisa menjadi pembisnis yang sukses di usia muda ini. Lalu, bagaimana tanggapan dosen yang mengajar matkul ITB? Untuk yang mengajar Introduction to Business adalah Bapak Yeri Daryagana. Ini adalah salah satu dosen favorit saya. Kenapa? Karena cara penyampaian dari Pak Yeri itu sangat semangat. Jadi ke kitanya itu semangat gitu belajarnya. Karena pembawaan yang semangat, berkarisma, berwibawa, dan kadang suka bercanda gitu. Jadi kitanya nggak terlalu mumet dengan materi yang banyak, karena Bapak Yeri sudah mengemasnya dengan baik kalau menyampaikannya ke kita. Jadi kita pun bisa menyerapnya dengan baik seperti itu. Tanggapan mengenai dosennya itu, beliau cukup membuat saya terkesan dalam pembelajaran, yaitu Pak Yeri Daryagana. Karena beliau cukup tegas, berkarisma, baik, dan juga pengetahuan bisnisnya sangat luas. Dalam cara mengajar pun mudah dipahami oleh mahasiswa, sehingga para mahasiswa lebih mengerti karena beliau lebih menjelaskan apa yang dia rasakan dibanding tentang materi yang diketahui secara ilmiah. Karena materi yang kita pelajari secara ilmiah itu lebih boring dibanding materi tentang hal yang nyata. Suka duka yang saya rasakan selama belajar mata kuliah Introduction to Business ini, sukanya saya bisa belajar banyak hal baru, mulai dari yang belum pernah saya temukan hingga yang pernah saya pelajari dan digali lagi lebih dalam, dan bisa membuat saya seperti sekarang ini. Dukanya, mata kuliah ini akan segera selesai, padahal saya masih ingin belajar lebih dalam mengenai bisnis, karena saya mempunyai ambisi agar saya bisa menjadi pengusaha sukses di usia muda ini. Lalu suka duka matkul ITB, sukanya banyak banget, karena saking sukanya itu Introduction to Business udah hampir habis ya. Dan itu juga termasuk dukanya, karena bentar lagi selesai. Mungkin sebenarnya saya ingin belajar lebih jauh lagi tentang bisnis di Introduction to Business, apalagi dengan Bapak Yeri. Intinya banyak banget yang bisa saya dapat dari mata kuliah Introduction to Business ini. Selain kami bisa belajar tentang bisnis, membangun bisnis berkelompok, bisnis pribadi, kami juga bisa menjual produk kami yang baru dikenal masyarakat menjadi dikenal masyarakat, dan kami mendapatkan uang jajan tambahan seperti itu. Terima kasih Pak atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Suka duka yang saya rasakan selama pembelajaran Introduction to Business bersama Pak Yeri, mulai dari sukanya dulu ya, yaitu saya menjadi lebih banyak tahu tentang dunia bisnis dan kerja, karena yang beliau ajarkan adalah apa yang dia rasakan, dan saya juga mendapatkan banyak pengetahuan baru dari pembelajarannya. Dan untuk dukanya itu, pembelajaran yang dilaksanakan terlalu sore membuat mahasiswa menjadi boring. Dan salah satu dukanya yang saya rasakan adalah kurangnya waktu untuk bisa belajar lebih tentang bagaimana pendalaman tentang bisnis, dikarenakan pembelajarannya akan segera habis. Sekian dari saya, dan saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Yeri atas pembelajarannya yang telah diberikan kepada saya.